Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengerjakan modul 17 yaitu 1782 pakai Tracer Skill Integration Challenge. Di sini sekali lagi menggunakan konsep VLSM dengan cara mengurutkan host dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit, kemudian menggunakan prefix dan mengalokasikan IP-nya secara berurutan dari network address, host, last host, kemudian broadcast. Bisa ditambahkan second host, karena second host itu biasanya digunakan untuk switch. Di banyak soal yang sudah dicoba, kemudian tapi pastinya sesuai dengan instruksi yang berlaku. Di sini untuk jumlah host per subnet menggunakan rumus 2 pangkat Y min 2. Y itu merupakan nilai biner yang bernilai 0 pada oktet terakhir subnet max. Jadi kalau 24 prefixnya 24, maka 2 pangkat Y-nya itu adalah 8, 2 pangkat Y-nya itu 0 kan, berarti 8, 2 pangkat 8 dikurangi 2, jadinya 254. Kenapa ini dikurangi 2? Karena kita itu harus mengalokasikan 2 host untuk 2 IP untuk network dan untuk broadcast selain jumlah host yang harus dialokasikan. Nah, kita juga bisa dengan langsung melihat tabel yang sering ada di internet tentang prefix, netmax, block size, subnet, dan host. Jadi kalau /24 block size-nya itu ada 256, kemudian /25 128 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pengerjaannya itu ini ada rumusnya, ada soalnya seperti ini. Kemudian kita menginputkan apa yang sudah kita hitung di sini di tabel ini untuk memudahkan konfigurasi. Terus kemudian kita baca paket tracernya. Kita buka paket tracernya. Di sini gambarnya seperti ini. Kita buka dari sini. Ada addressing tabel yang harus kita isi nantinya. Terus di sini the router central ISP cluster dan web server are completely konfigurasi. Berarti sudah terkonfigurasi untuk router sentral, ISP cluster, dan the web server itu sudah terkonfigur. Kemudian kita harus meng-create IPv4 addressing untuk 4 subnet dengan menggunakan awal alamatnya 192.168.00/24. Nah, ini kita subnetnya ini untuk 4 departemen, yaitu IT dengan 25 host, sales dengan 50 host, kemudian staff dengan 100 host, dan a guest subnet will be added in the future, itu 25 host, jadi 4 subnet. You must also finish the basic security juga. Kita harus men-setting security di R1 dan switch yang ada, switchnya ada 3. Nah, di sini sudah diurutkan dari staff, sales, dan IT serta guest network to be added later 25. Nah, jangan lupa di sini kita juga menambahkan IP-nya untuk R1 ke sentral, tapi sepertinya sudah terakomodir, sudah terkonfigurasi. Kemudian setelah itu di PC configuration ternyata di sini tidak hanya menggunakan IPv4 tapi juga IPv6. Nah,
IPv6-nya ada di sini. Mana ya? IPv6 ada di sini, sudah dituliskan, tinggal kita masukkan. Kemudian kita konfigurasi RI-nya R1 dulu dengan men-disable DNS lookup, kemudian memasukkan password untuk encrypt privilege exact-nya, password untuk konsolnya, dan kita harus juga memberikan minimum 100 karakter, 10 karakter untuk semua password, kemudian kita enkripsi, kita buat banner, kemudian kita setting gigabit Ethernet interface-nya karena sentralnya sudah, kemudian sehingga tidak lagi di sini ada konfigurasi IPv4 dan IPv6, kemudian di sini di SSH R1 ini kita setting domain name, generate RSA-nya 1024, kemudian NVTY dengan create user lokal, use the local user. Nah, kemudian kita create user admin 1 dengan level 015 ini, kemudian passwordnya ini. Terus konfigurasi konsol VTY-nya dengan logout. Jadi harus logout setelah 5 menit tidak ada aktivitas. Jadi kalau tidak ada aktivitas selama 5 menit dimatikan, di logout kan, terus blok semua orang yang 3 menit 3 kali menit, setiap 3 menit yang gagal untuk login setelah 4 kali, setelah melakukan 4 kali dengan kurun waktu 2 menit period. Berarti ini 120 detik second. Terus kemudian switch configuration. Nah, ini dimasukkan interface-nya, IP-nya, IP default gateway, DNS lookup, kemudian privilege exact dan password-nya, kemudian password konsol, password konsol dan login-nya, kemudian jangan lupa di sini ada penjelasan logout after 5 minutes of inactivity sama seperti yang di router. Kemudian connectivity, kita harus setelah semuanya ini kita mencoba browsing ini. Oke. Dan all PC should be able to ping. Oke, di sini sudah selesai dikerjakan. Kemudian tadi saya sempat mengerjakan tapi tidak terekod yang sudah dikerjakan S1, S2 dan staff di sini dan sales di sini, kurang yang ini sama ini dan ini nanti saya jelaskan. Nah, kemudian kita mengkonfigurasinya dulu. Oke. Karena saya tadi sudah mengerjakan tapi tidak terekod, akhirnya saya bacakan saja untuk mempercepat. Nah, sebaiknya kita ketika mengaddressing itu kita urutkan LAN-nya. Tadi kan ada 4, staff, sales, IT, guest, 100, 50, 25, 25. Nah, jangan lupa 100 jumlah host ini ditambahkan 2 untuk network dan masing-masing ditambahkan 2 untuk network dan broadcast. Nah, setelah itu mana prefix yang block size-nya itu, block size ya namanya ya. Coba block size. Nah, block size. Block size-nya itu mendekati atau mengakomodir
jumlah host yang dibutuhkan masing-masing subnet. Seperti ini 100 kan 102. Yang mendekati adalah 128 di /25. Yang ini 50, berarti yang paling mendekati 64. Boxes 64 itu ada di /26. Ini 25, 64 juga, 25 di 50 ini 64, di 25 ini 32. 32 juga bisa, 25 kan 25, 26, 27, jadi 32 itu /27, 50 itu mendekati 64 /26. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ada misalnya butuh 7, maka bukan 8 tapi 16. Proses yang memenuhi itu bukan 8 tapi 16 karena 7 harus ditambahkan 2 network dan broadcast-nya, jadi 9. Nah, setelah itu dari // ini kita ini kan kalau /25 berarti 25 bit pertama dari 32 bit yang ada itu bernilai 1. Jadi subnet masknya 255, 255, 255, 128. Kemudian /26 itu ada 26 bit pertama dalam 32 bit itu yang bernilai 1, sehingga hasilnya 19 seperti ini, 192, kemudian 27 juga sama. Nah, setelah itu kan ini ada IP yang digunakan pertama kali, maka yang menggunakan IP 192.168.00 itu adalah staff. Nah, kita juga harus menuliskan IP pertama. IP pertama itu karena digunakan untuk IP router. IP router itu biasanya digunakan untuk default gateway. Nah, 192.168.00, jadi ini sudah saya kerjakan, cuman tidak terekod ternyata. Terus setelah itu kita juga bisa mencari IP keduanya karena tadi IP kedua itu untuk switch, IP pertama untuk network, IP kedua di soalnya tadi IP pertama untuk network, IP kedua untuk switch, dan IP terakhir untuk host. Kemudian IP terakhirnya kita cari ke broadcast. Di sini kan tadi 100 itu 128. Jadi 0 sampai yang 0 ringnya 0 sampai 128 berarti broadcast-nya itu 192.168.0.127 dan IP terakhirnya pasti 192.168.0.126. Begitu juga yang ini 50 ini tadi. Jadi 127 di sini 128. Nah, IP address-nya seperti ini. Kemudian untuk broadcast-nya berarti kan ringnya 64. 128 ditambah 63. Nanti kan karena ringnya itu ada 64 host, maka 191. Tuh, terus habis itu lanjut lagi ke 192 juga sama seperti itu ke broadcast-nya, berarti itu ringnya harus yang tersedia di sini di subnet ini ketiga ini itu kan 32, maka 192 ditambah 31 karena ringnya itu pasti 32. Kalau ditambah 32 maka ringnya jumlahnya 33, nggak sesuai. Jadi di sini 223, begitu juga yang terakhir. Tuh. Jadi 192 ditambah 32. Jadi ini yang belakang ini contohnya yang ini itu 192 ditambah 31. Kenapa ditambah 31? Karena pasti jumlahnya akan 32. Kalau di sini 32, maka jumlahnya akan 33, tidak sesuai. Nah, setelah masuk sini, kita isikan di sini. Nah, cara mengisikannya kita lihat. Di sini ada di R1 itu biasanya gigabit Ethernet sama
serialnya sudah terkonfigur sama sentralnya juga di sini, baru yang kita ini IP versi 4-nya yang belum terkonfigurasi. Nah, di sini G00 itu kalau boleh tahu di sini kita bisa lihat share lagi ininya. Nah, untuk mencari mana sih G00, G01, nah itu kita bisa lihat ini. Oh, ternyata G00 itu yang terhubung pada staff. G01 terhubung pada sales, G03 terhubung pada IT. Maka nanti router ini G00 itu nanti akan IP-nya itu merupakan IP pertama dari LAN staff. Kemudian G01, maka dia IP-nya merupakan IP pertama dari LAN sales. Begitu juga yang G02, maka IP pertama dari LAN IT. Dan itu nanti menjadi default gateway dari mereka ini. Nah, kemudian masuk lagi ke ini nanti disesuaikan dengan ininya subnet mask-nya, pasti diminta subnet mask-nya, IP address, IP-nya dan subnet mask-nya. Kemudian S1, S2 dan S3 VLAN. Kenapa kok cuma 3? Karena guest itu masih nanti future. Jadi di sini adanya S1, S2 dan S3. Nah, switch itu tadi di dalam soal diambil IP-nya diambil dari IP second IP di masing-masing LAN-nya. Jadi S1 itu kan terhubung dengan LAN staff. Sehingga S1 tadi di sini terhubung dengan LAN staff. Maka S1 ini second IP dari LAN staff. Begitu juga second IP dari S2. S2 itu second IP dari LAN sales. S3 second IP dari LAN IT. Seperti itu. Dan akhirnya nilainya akan seperti ini. Nah, kemudian default gateway-nya mengikuti. Default gateway-nya pasti melihat link-nya. Link-nya itu kemana sih? Itu. Apakah ke G00? Seperti S1. S1 itu di sini, lagi-lagi saya bukakan ini. S1 itu terhubung dengan G00 untuk router. S2 terhubung dengan G0, mana ini? 01. S3 terhubung dengan G02. Ini 2. Yang di sini. Yang di sini, yang di sini. Nah, seperti itu. Kemudian staff. Nah, ini staff nick-nya juga sama. Nah, ini merupakan host terakhir dari IP LAN. Sudah dituliskan seperti ini, baru kita konfigurasikan. Nah, konfigurasi di router sudah saya lakukan. Tadi berarti belum kelihatan ya. Oke, ini jadi S1 VLAN-nya, maka ininya G00. S2 IP-nya ini, second IP-nya dari LAN 2, ininya G01. Default gateway-nya IP G01. S3 VLAN IT itu ini
G02 gitu. Jadi di sini IP-nya G01, IP-nya G02, IP-nya G03. Ini second IP dari LAN 1 yaitu staff, LAN 2 yaitu sales, dan LAN 3 yaitu IP untuk S3, IP kedua dari LAN IP. Nah, setelah itu kita konfigurasikan. Dikonfigurasikan itu kalau yang ini yang belum tadi itu IP yang saya contohkan untuk setting komputernya di IP, tinggal IP aja yang belum. Ini kan 192, 168, kemudian 0222, kemudian subnet masknya, subnet masknya itu 224. Nah, kemudian IP default gateway-nya 192, 168, 0193. Nah, ini IP default gateway, IP pertama pada LAN IP. Nah, ini G02, IP-nya G02. Nah, IP versi 6-nya ini kan sudah terlihat ya di sini. Jadi kita tuliskan IP-nya ini. Ini kita tuliskan, jangan lupa ini size-nya masuk ke sini 64. Terus ini dirubah karena permintaannya, karena di sini sudah terkonfigurasi seperti ini. Nah, setelah itu kita cek kalau benar itu akan bertambah nilainya. Coba kita cek yang sudah saya masukkan ini tadi, dari tadi itu ini, dan yang barusan adalah staff IT. Nah, sudah semua beres, benar. Terus S1-nya tadi sudah belum ya, S3, oke. Yang belum S3. Sekarang kita coba mengkonfigurasikan S3. Mengkonfigurasikan switch. Oke. Di switch ini kalau latihan bisa dibuka ini ya. Nah, pertama pasti enable configure in terminal. Kemudian hostname-nya S3. Nah, kalau di switch itu interface-nya VLAN. Kalau di router gigabit internet dan serial. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address-nya tadi kalau nggak salah berapa ya, untuk S3 ini, kemudian kita paste aja langsung dari yang tadi ini, langsung masukkan dan pindah. Terus jangan lupa di no shutdown kan. Nah, setelah itu kita IP default-nya, IP default gateway-nya kita tuliskan. IP default gateway itu kan yang pertama, IP pertama. Jadi
seperti ini. Nah, sudah, setelah itu baru kita interface sudah kita enable IP domain lookup. No IP disable domain lookup disebutkan. Terus kita masukkan enable secret. Nah, enable secret apa ya? Bentar, kok nggak bisa ya? Enable secret. Nah, switch ini kita copy saja biar tidak salah karena sensitif kalau password. Kemudian kita juga punya password console. Password console itu sama kebetulan, dan console passwordnya, terus kemudian login, jangan lupa login, exit, terus di tadi ada loginnya, kemudian line console 0, terus accept timeout 50, line PTY 015 tadi, terus accept apalagi ya, dan 015, terus exit service password encryption, terus interface V1 91 exit. Mungkin ini nggak perlu, tapi kan saya untuk jadi coba apakah sudah 99%. Kira-kira mana yang salah ya? Oh, ternyata konsol passwordnya belum masuk tadi. Konsol passwordnya. Oke, kita ulang lagi nih konsol passwordnya. Line konsol 0, kemudian passwordnya tadi. Nah, passwordnya itu apa ya? Oh, login, belum login. Oke, belum login dia. Paste, terus login, exit. Nah, coba 100%. Oke, 100%. Nah, tapi kan tadi belum dibahas tentang routernya. Bagaimana dengan routernya hingga sampai 100%. Nah, di sini yang sudah saya kerjakan, pertama masuk enable, terus karena akan mengkonfigurasi segala sesuatunya, konfigurasi terminal,
Terus kita tentukan hostname R1-nya, kayaknya sih sudah R1. Oh, belum. Konfigurasi R1 karena di sini kan ada hostname-nya kan harusnya R1, maka di sini masih router. Jadi kita tulis hostname R1. Begitu juga yang di switch. Kalau di sini kan switch harusnya S1 misalnya gitu, hostname S1. Kemudian dilanjutkan IP domain lookup. Kita lihat artikelnya. Karena disable DNS lookup, IP domain lookup, terus karena di sini assign ini password ini untuk encryption private set mode password, maka kita enable secret ini passwordnya. Terus kemudian konsol juga ada passwordnya dan ada loginnya, harus login. LAN konsol 0, passwordnya ditulis. Terus habis itu harusnya ada login di sini, mana ya? Harusnya ada login, enable login. Kayaknya di bawah. Ya, kayaknya di bawah loginnya. Terus habis itu jangan lupa di sini recorded minimum of 10. Jadi password itu dibentuk dari minimal 10 karakter. Nah, security password min-like 10. Karena minimal passwordnya itu ada 10 karakter. Kemudian semuanya harus di-encrypt. Jadi ini ada service password encryption. Nah, kemudian disuruh buat banner. Mana ini tadi ada yang disuruh buat bannernya juga. Banner. Tadi itu sebetulnya disuruh buat banner. Nah, kemudian banner mode ini no IP domain lookup CCNA lab 1. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ini CCNA lab 1. Nah, domain name-nya ditulis domain lookup, no IP domain lookup, terus IP domain-nya ditulis. Nah, di sini kita masukkan tadi nih karena tidak urut ya. Di sini saya kayaknya mengerjakannya tidak urut. Kemudian ini create a banner dengan ini tulisannya, maka di sini langsung dituliskan banner mode unauthorized access is prohibited. Nah, kemudian lanjut untuk mengkonfigurasi interface-nya di router yang gigabit Ethernet karena serialnya itu sudah terkonfigurasi. Jadi mana saja yang dipakai portnya. Nah, kita lihat di sini ada 3 port ternyata. Gigabit Ethernet 00, IP address-nya ini dan subnet netmask-nya ini. Kemudian karena G00 itu masuk ke S1, maka LAN 1, maka ini 192.168.1. Nah, ini IP pertama pada LAN 1. Nah, setelah itu baru masukkan IP versi 6-nya dan jangan lupa diberikan link lokalnya, IP address untuk link lokalnya. Nah, kemudian jangan lupa dino shutdown. Kalau enggak nanti enggak masuk ininya. Interface description-nya.
inisial device apa ya kemarin itu. Waktu ujian nggak masuk itu mungkin karena no shutdown ini. Terus habis itu kita juga gigabit Ethernet 01 dan 02 juga. Ini address-nya 01, IP address-nya 01 dan 02 itu IP pertama, tapi kalau 01 karena terhubung sama S2 maka LAN apa ya S2 itu LAN cell. Kalau gigabit Ethernet 02, kalau 02 itu IT, gigabit Ethernet 02 itu IT, gigabit 01 itu sales, dan gigabit 00 itu staff. Nah, itu semuanya menggunakan IP pertama dari staff, sale, dan IP. Nah, jangan lupa juga masing-masingnya IP versi 6-nya juga dituliskan dan link lokalnya. Jangan lupa di no shutdown-kan. Kemudian konfigurasi SSH. Secure Cell. Di sini crypto key generate RSA general key modulus 1024 karena yang diminta ini 1024, kemudian sudah oke, kemudian line VTY SSH 04, line VTY 04 transport kalau seperti ini transport input SSH exit, kemudian kita masukkan user admin 1, level user admin 1 dan admin 1 PA55. Nah, gitu. Ini private level 15. Nah, di sini nih kesalahannya adalah len VTY 015. Harusnya bukan 04. 015. Tapi benar 100%. Nah, setelah itu setelah itu kita tentukan nih ada konfigurasi the console VTY minimum 5 minimum. Nah, exit timeout 5. Exit timeout 5. Kemudian VTY juga exit timeout 5. Nah, kemudian block anyone for 3 minutes who fail to log in after 4 attempt within a 2-minute period. Nah, di block login block for 180, attempt 4 within 120. 120 itu within 2 minute period. Nah, 4 itu 4 kali. Nah, for 3 minute. 3 minute itu kan apa ya? Ya 180 menit itu. Terus transport input SSH, login lokal. Nah, tadi loginnya itu di sini. Nah, ini konfigurasi yang dibutuhkan untuk router R1. Kalau start ini seperti ini. Jika ada di tabelnya tadi, tinggal dimasukkan di sini. Oke. Dan kemudian ada permintaan untuk bisa nggak ngeping. Oke, di sini enaknya ping apa ya, masa aja ping ini punyanya staff ping sales bisa nggak ya. Kemudian
browsing. Bisa nggak ya browsing? Tapi ini bisa nggak ini? Terus URL-nya tadi URL. Coba aja. Apa seperti ini ya? Coba URL. Oke, sudah masuk. Cisco 6, coba. Oke, sudah 100% dan sudah bisa menjalankan, sudah bisa browsing juga Cisco 6 dan Cisco PKA ini yang dicontohkan. Oke, kita juga bisa ngecek ini nih, kalau misalnya belum ini. Kalau misalnya latihan itu kan masih bisa dilihat yang seperti ini, apa yang belum, apa yang salah, nanti bisa dilihat di sini. Tapi kalau ujian tidak bisa seperti yang tadi, tapi kita bisa lihat apa settingan kita sudah terhubung itu dari sini, yang semula merah jadi hijau seperti ini. Oke, terima kasih. Stop share. Oke, ini yang ketiga. Lihat